Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahilladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah kaum muslimin, wabil khusus jamaah kajian subuh ceria Masjid Darussalam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah di jalannya. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki penghujung atau akhir dari bulan Rajab. Pagi ini kita sudah masuk sejak maghrib tadi malam tanggal 21 Rajab. Rajab berasal dari kata rajaba yang artinya azama, agung, mulia. Ya, agung, mulia, utama. Bulan ini adalah bulan yang agung, bulan yang dimuliakan. Bahkan sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah juga sudah menghormati bulan ini. Mereka sengaja tidak mau berperang kalau sudah masuk bulan Rajab, karena mengkhususkannya untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka saat itu. Datanglah Islam menyempurnakannya. Kita tahu Rajab ini masuk ke dalam 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. 4 bulan yang disebut Allah sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan berperang di dalamnya, diharamkan perbuatan haram di dalamnya. Lebih berat hukumannya kalau kita berbuat dosa di 4 bulan ini dibanding kalau berbuat dosa di luar 4 bulan ini. Namun Allah juga adil. Kalau hukuman lebih berat, maka pahala juga lebih banyak. Siapa yang beribadah di 4 bulan ini, termasuk bulan Rajab ini, pahalanya juga lebih dilipat gandakan. Tentu tidak sebanyak dilipat gandakan pahala kalau kita beribadah di bulan Ramadan, karena Ramadan adalah bulan paling istimewa. Apa saja 4 bulan itu? Kita tahu dari hadis-hadis Rasul, 3 bulan berturut-turut setelah Syawal
dan 1 bulan ini. Setelah Syawal ada bulan Zulqa'dah 1, kemudian Zulhijjah 2, kemudian Muharram 3. Bulan keempatnya bulan ini, bulan Rajab. Maka mari manfaatkan bulan Rajab ini dengan apa? Dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah di dalamnya. Ya, jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan tidak ada amalan khusus di bulan Rajab ini. Yang ada adalah perbanyaklah amalan sunnah. Mari kita perbanyak salat-salat sunnah, lebih bersemangat lagi di 4 bulan tersebut, lebih semangat dibanding di luar 4 bulan tersebut. Sholat ba'diyahnya, qabliyahnya, tahajudnya, duhanya, hajatnya, qiyamul lail dan lain sebagainya. Puasa sunnah, tidak ada puasa sunnah khusus di bulan Rajab. Yang ada, bersemangatlah melaksanakan puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, ya, di bulan ini. Karena pahalanya jauh dilipat gandakan. Di samping itu, mari kita perbanyak doa. Di antara doa yang diajarkan para ulama, meskipun hadisnya dikatakan dhaif, adalah doa menyambut datangnya Ramadan, yang insya Allah Bapak Ibu sudah hafal. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini dan juga bulan Sya'ban depan, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan nanti. Berarti kalau kita sudah tanggal 21, sisa 9 hari tambah 30 hari, ya, katakanlah 30 hari bulan Sya'ban, 39 hari menjelang Ramadan. Apa yang sudah disiapkan? Wah, biasanya mohon maaf, ibu-ibu sudah beli baju lebaran, ya. Ramadannya belum mulai, baju lebaran udah rame ini ya, hadirin. Bukan ibu-ibu di sini, di sana, ya, di tengah laut. Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk di penghujung Rajab ini, kita tahu sebagian besar mayoritas umat Islam, utamanya di Indonesia, memperingati sebuah peristiwa besar yang diyakini terjadi. Banyak ini pendapat para ulama, tapi sebagian mengatakan diyakini terjadi tanggal 27 Rajab, gitu ya, sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya insya Allah pada kesempatan kajian subuh ceria ini, sesuai judulnya, harus ceria ya Bapak Ibu semua. Jangan subuh-subuh begini tapi madesu, masa depan suram ya. Minimal sudah senyum belum Bapak Ibu ke samping-sampingnya? Ayo senyumin dulu ya, harus ceria ya. Kita akan kaji pada kesempatan ini tentang 3 hikmah, 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah, dalam perjalanan hidup Nabi yang 63 tahun, tercatat ada 3 perjalanan penting yang pernah beliau lakukan. 3 perjalanan yang mengubah sejarah. 3 perjalanan yang juga berpengaruh pada perkembangan Islam berikutnya sampai ke kita hari ini.
Kira-kira apa saja Bapak Ibu 3 perjalanan itu? Yang pertama adalah hijrah, pindahnya Nabi dan para sahabat dari kota Mekah ke Madinah. Hijrah itu amat sangat penting, hadirin rahimakumullah. Saya berani katakan kalau Nabi tidak hijrah pada waktu itu, belum tentu Islam hadir dalam kehidupan kita hari ini. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah mengubah sejarah. Nabi yang berdakwah dan hidup sejak kecil di Mekah selama kurang lebih 40 tahun, ya, dakwahnya berapa tahun itu? Beliau bukan 40 tahun, 50 tahun beliau hidup besar lama di Mekah, tapi ternyata tidak dihargai, tapi ternyata kurang berkembang dakwahnya, bahkan yang ada dimusuhi. Maka beliau kemudian Allah perintahkan hijrah, pindah, dan setelah pindah itu berubah segalanya, gitu kan Pak? Pelajarannya buat kita, jika kita tinggal di sebuah tempat dan kita di situ nggak berkembang, bahkan kurang dihargai, atau bahkan dimusuhi, ayo contoh Nabi, bumi Allah itu luas, cari tempat lain untuk berkembang. Ingat-ingatlah, air itu ketika diam saja nggak mengalir, apa yang terjadi Pak? Maka siap-siap air itu akan menjadi genangan yang kotor, banyak kotoran di dalamnya, jadi tempat sarang nyamuk, gitu kan Pak ya? Biar airnya bersih gimana? Ngalir. Dan alhamdulillah kita mayoritas ini adalah para perantau semua, para muhajirin semuanya, gitu kan Pak? Merantaulah engkau, maka kau akan tahu betapa mahalnya tiket pesawat. Ya, itu hadirin rahimakumullah. Merantaulah engkau, maka kau akan berkembang, engkau akan mendapatkan hal yang baru yang menjadi hadiah atas pengorbananmu. Kata Imam Syafi'i, safir tajid aywadan amman tupariku. Bepergianlah engkau, ya, merantaulah engkau, maka engkau akan dapatkan ganti dari apa yang engkau tinggalkan. Kita tinggalkan bapak ibu kita tinggalkan keluarga kita di Jawa, di Sulawesi, gitu kan Pak? Kita tinggalkan kampung halaman kita, tempat kita lahir. Kalau niat kita benar, usaha kita maksimal, doa kita kuat, insya Allah Allah ganti dengan kehidupan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, peristiwa penting dari perjalanan Rasul selain hijrah adalah haji wada. Haji kita tahu ibadah haji, wada artinya perpisahan. Haji wada, haji terakhir yang dilakukan Rasulullah dengan para sahabat. Apa nilai pentingnya buat kehidupan kita? Haji wada itu, dalam peristiwa haji wada itu Allah turunkan ayat terakhir. Ketika beliau di padang Arafah, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa agama kita sudah lengkap. Dalam Quran di ayat terakhir yang Allah turunkan, tegas Allah katakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Telah disempurnakan di hari itu agama Allah, tidak ada lagi kekurangan di dalamnya. Semua apa tentang hidup sudah ada panduannya.
Ini terjadi pada saat haji wada itu, hadirin rahimakumullah, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, perjalanan penting yang pernah dilakukan Rasulullah dalam hidupnya adalah yang akan kita kupas hikmahnya pagi ini, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi kita. Jamaah rahimakumullah, Isra dari kata sara yang artinya berjalan. Kalau sara itu, asra artinya diperjalankan, Isra artinya diperjalankannya Nabi kita. Jadi bukan Nabi yang berjalan, diperjalankan. Ada semut berjalan, ketemu dengan semut yang lain. Semut ini bilang, aku baru saja dari Balikpapan semalam, pagi ini aku sudah di Sangatta lagi. Semut lain bilang, botek, bohong kamu, gak mungkin kayak kita bisa ke Balikpapan dalam waktu semalaman. Kamu kemarin masih di Sangatta, sekarang kok ngakunya balik lagi, balik dari Balikpapan. Bohong kamu, gitu kan Pak? Kata si semut, mohon maaf, aku tidak berjalan, tapi aku diperjalankan. Naik ke kantongnya Pak Syafi'i, di kantongnya Pak Syafi'i ada permen. Aku naik ke situ. Terus Pak Syafi'i ternyata bolak-balik dari Sangatta ke Balikpapan naik travel. Makanya aku bisa nyampe lagi ke sini pagi ini. Kira-kira begitulah hadirin pemahamannya. Nabi Muhammad tidak berjalan sendiri, dia diperjalankan sehingga bisa melewati jarak yang begitu jauh, ya, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Semalam saja beliau bisa melewati perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang pada waktu itu saja butuh waktu 1 bulan perjalanan. Beliau melewati hanya beberapa detik. Kenapa? Karena gak jalan kaki, naik kendaraan super cepat. Namanya apa Pak? Saya bukan ngetes, ini ngulang-ngulang aja, ya, didikan guru-guru kita yang lama yang mungkin kita sudah lupa. Buraq dari kata-kata barkun. Barkun itu artinya kilat, ya, hewan yang terbang secepat kilat. Kalau nggak salah di Indonesia juga pernah ada pesawat namanya Buraq dulu, ya. Ya itu. Nah. Lalu Mi'raj dari kata-kata araja, artinya naik ke atas. Ma'rajun artinya tangga. Mi'raj artinya naiknya Nabi ke atas. Yang namanya naik ya ke atas ya Pak. Kalau turun ke bawah gitu ya, masa naik ke bawah? Naiknya Nabi ke atas mana nih? Ke atas langit, melewati langit-langit yang ada, bahkan sampai puncak tertinggi dari langit yang kita kenal dengan apa Bapak Ibu? Sidratul Muntaha. Nah, itu kita sudah hafal karena tiap tahun bolak-balik kita bahas ini. Maka sebenarnya yang lebih penting dari sekedar kita memperingati adalah apa sih hasilnya dari peringatan itu untuk perbaikan diri kita. Bolak-balik kita peringati Maulid, Isra Mi'raj, tapi gosip jalan terus. Ibadah, semangat sholat 5 waktu tepat waktu tetap aja nggak berubah. Jangankan ke orang tua saja kita belum bisa membahagiakan. Maka ini PR. Di samping kita terus memanfaatkan momen peringatan-peringatan itu, sebenarnya yang lebih penting adalah khudil hikmah. Ambillah hikmah dari peringatan itu untuk perbaikan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan termasuk pagi ini Pak, mari kita ambil hikmahnya untuk perbaikan
ibadah kita, untuk perbaikan akhlak kita. Ibadah kita kepada Allah semoga semakin rajin dengan kita mengambil hikmah Isra Mi'raj. Akhlak kita kepada sesama, apalagi orang-orang terdekat kita, semakin baik juga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, apa hikmahnya kalau begitu Ustaz? Hikmah yang pertama, ada 3 tadi saya sebutkan. Kata kuncinya adalah iman terhadap hal gaib. Jadi saya berikan dulu kata kunci, Bapak Ibu berpikir apa hubungannya nih gaib dengan Isra Mi'raj. Paling tidak sudah ada bayangan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk juga aktif biar kajian kita lebih ngena lagi. Gaib. Yang kedua, hikmahnya adalah move on. Wah, bahasa anak muda nih. Move on. Apa itu? Bangkit. Optimis dalam hidup. Apa nih maksudnya? Silahkan. Dengan banyaknya ilmu dan informasi yang sudah kita tahu tentang Isra Mi'raj, apa hubungannya dengan kata-kata itu? Move on. Optimis. Bangkit. Ya. Kalau belum ketemu, nanti saya jelaskan. Yang ketiga, hikmah Isra Mi'raj adalah salat. Kalau ini gampang nih, ngerti kita. Tapi yang 2 tadi, terutama yang nomor 2 agak susah nih. Bagaimana? Sudah paham Bapak Ibu? Belum? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, saya langsung wabillahi taufiq wal hidayah, ya. Nah, karena belum, saya lanjutkan. Hadirin rahimakumullah. Nah hadirin, mari kita awali dengan yang pertama, gaib. Apa nih maksudnya? Kita kaji lagi ayatnya, surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi, Allah mengawali dengan kata-kata pujian untuk dirinya sendiri. Maha suci. Kata para ahli tafsir, kalau Allah memuji untuk dirinya sendiri seperti ini, tandanya Allah ingin menjelaskan kepada kita peristiwa yang akan Allah sebutkan ini peristiwa yang sangat luar biasa pelajarannya buat manusia. Maha suci, alladzi, zat yang telah asra, memperjalankan, bi'abdihi, hambanya. Berarti Allah itu mengisrokan Nabi, memperjalankan Nabi, bukan orang lain, tapi Nabi Muhammad. Abdun itu 1 orang, gitu ya. Terus yang Allah perjalankan itu rohnya saja atau jasadnya juga? Yakini dua-duanya, jasad dan rohnya Nabi, bukan hanya rohnya saja, gitu ya Pak. Lailan, pada suatu malam. Para ulama masih berbeda pendapat, malam tanggal berapa ini? Tapi sebagian meyakini tanggal 27 itu, ya. Syekh Al-Albani dalam kitabnya, beliau sengaja membuat sebuah kitab khusus tentang Isra dan Mi'raj, mengatakan tanggal ini. Lalu lailam minal masjidil haram. Dari mana peristiwa ini terjadi? Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. 2 masjid yang sangat penting bagi kita umat Islam. Dalam hadis disebutkan ada 3 masjid yang kalau kita beribadah di dalamnya pahalanya jauh lebih banyak dibanding kita sholat di luar 3 masjid itu. Peringkat pertama Masjidil Haram, sholat di dalamnya saya lupa ya 10.000 kali lipat gitu ya dibanding di luar Masjidil Haram. Peringkat kedua Masjid Nabawi di Madinah. Peringkat ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Bahkan Masjidil Aqsa ini pernah menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum Allah ubah kiblat kita ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Lanjut.
bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah, yang telah kami berkahi di sekelilingnya Masjidil Aqsa, walaupun menjadi tempat sengketa, tempat peperangan dari ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, tapi tetap saja tempat itu tempat yang penuh berkah, gitu ya Pak. Dan keberkahannya mengundang keinginan banyak kaum untuk menguasainya, termasuk hari ini. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk apa Allah memi'rajkan Nabi kita? Linuriyahu, untuk kami tunjukkan sebagian tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Isra Mi'raj itu hanya sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kecil itu aja luar biasa, apalagi tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya. Innahu huwas sami'ul. Ayo, ini bukan ngetes, sekali lagi biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Innahu huwas sami'ul, belakangnya apa? Alim apa basir? Apa asir aja sekalian? Innahu huwas sami'ul basir. Ya, innahu, sesungguhnya dia Allah sami', maha mendengar. Maka pakai telinga kita, pakai indera kita untuk mengimani peristiwa ini. Al-basir, dan maha melihat. Pakai penglihatan kita, penglihatan hati kita untuk mengimani ini. Wallahu alam. Pelajaran pertama, gaib. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita tentang pentingnya iman terhadap hal-hal gaib. Hal gaib itu apa? Gaib itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tapi kita yakin bahwa dia ada. Kita yakin akan keberadaannya. Itu gaib. Memang penting kah Ustadz mengimani ini? Sangat penting. Siapa yang tidak percaya gaib, kafir dia. Bukan saya yang bilang, para ulama. Siapa yang tidak percaya hal gaib, murtad, keluar dia dari keislamannya. Kok bisa segitunya? Ya, sebab berapa banyak dari keimanan kita berkaitan dengan hal-hal gaib. Allah itu gaib apa bukan Bapak Ibu? Allah itu gaib. Kita tidak bisa melihatnya, apalagi menyentuhnya. Tapi kenapa kita beribadah terus kepadanya? Karena kita percaya Allah ada. Dari mana taunya kalau Allah ada? Dari petunjuk nabinya, dari kitab sucinya yang kita yakini betul bahwa kitab suci itu benar, asli, tidak berubah, terjaga sampai kiamat nanti. Wah, saya senang melihat banyaknya orang-orang mu'alaf masuk Islam. Mereka rata-rata pinter-pinter, dan rata-rata masuknya Islam itu karena berpikir. Ada yang mayoritas mereka memikirkan 3 pertanyaan. Buat apa aku hidup? Dari mana aku berasal? Setelah mati mau kemana? Jadi kalau ada orang yang masih ragu akan kebenaran, coba tanyakan 3 hal itu kepada dirinya masing-masing. Buat apa sih kita hidup? Dari mana sih kita berasal? Akan kemana kita setelah mati? Pakai akalnya, pakai hatinya. Nanti Allah bimbing.
ketemu dengan Islam. Banyak yang mualaf gara-gara nanya itu tuh, asalkan dia terbuka. Ya, hadirin rahimakumullah. Termasuk ada ustadz yang lagi viral, ustadz muda ganteng, namanya Koko Dennis Lim. Bisa ibu bapak buka tuh di YouTube, Dennis Lim. Dia lagi judi di Thailand karena dia bandar judi. Lagi kalah judinya, iseng-iseng buka HP. Dibuka HP-nya, iseng-iseng buka YouTube. Iseng-iseng lagi ketemu ceramahnya Agim. Ceramahnya Agim. Lagi judi nih sekitarnya, dia buka YouTube ceramahnya Agim. Nah, kebetulan pas yang dijelaskan, Agim bilang gini, jangan kalah sama janin. Janin itu gak pernah minta makan, tapi janin sudah Allah jaminkan makanannya tanpa dia minta. Manusia kita jangan kalah sama janin, jangan terlalu khawatir akan rizki. Kita punya Allah yang sudah menyiapkan rizki kita, tinggal menjemput saja. Terinspirasi dia pulang ke Indonesia, ngaji ke kiai, pesantren segala macam, sekarang jadi pendakwah. Allahu Akbar. Hidayah itu luar biasa memang. Kembali ke Isra Mi'raj, hadirin. Jadi dengan kita memperingati Isra Mi'raj, harusnya kita makin yakin akan adanya hal gaib itu. Allah itu gaib, akhirat itu gaib, kiamat itu gaib, gitu kan Pak ya? Timbangan amal itu gaib, Siratal Mustaqim itu gaib, alam barzah, siksa kubur, gaib semua. Tapi kita harus yakin dan percaya, bukan hanya percaya saja, tapi yakin bahwa itu ada dan akan kita alami. Saya dapat ilmu dari TikTok. Ada seorang pemuda di Pakistan, seminggu terakhir mimpi didatangi temannya yang meninggal tabrakan. Temannya itu lagi disiksa habis-habisan di dalam kuburnya, dan dia teriak, tolong tutup akun media sosialku, semua postinganku di situ telah membuatku terus disiksa di sini. Allahu Akbar. Orangnya udah mati, tapi ketika hidup dia posting foto-foto yang tidak pantas, posting video-video yang tidak senonoh, gitu ya Pak. Posting mungkin lagu-lagu yang melalaikan, apalagi hoax, fitnahan dan lain sebagainya. Orangnya mati, apa yang dia posting masih jalan terus dan masih bisa dilihat orang tuh, dinikmati oleh orang. Sekian banyak orang melihatnya, menyaksikannya, menikmatinya, dosanya tetap dia rasakan walaupun sudah dikubur. Maka saya berani katakan, selain amal jariah, hati-hati, ada dosa jariah. Amal jariah sebagaimana Nabi katakan, sedekatun jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang rajin mendoakan orang tuanya. Kita hidup, bangun masjid, mewakafkan tanah, belikan Quran untuk di masjid, sendal di luaran untuk orang wudhu. Selama itu dipakai orang, walaupun kita sudah dikubur, ngalir pahalanya buat kita. Gitu kan Pak yang kita yakini ya? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu pandai buat kue, datang tetangganya, Bu, tolong Bu berbagi menu, ini ilmu Bu, kue ibu enak sekali, masakan ibu enak sekali, tolong dong saya juga pingin buat suami saya masakan seenak yang ibu masak itu.
It's rahasia ini. Mohon maaf kalau saya berikan, saingan banyak. Nanti kalau saya dagang nggak laku, terlalu banyak yang bisa. Hati-hati pelit itu. Ya, oke. Saya ajarin. Ibu bisa masak seenak masakan saya. Nih, caranya begini-begini nih. Ibunya meninggal, si tetangganya buatin buat suaminya. Ilmu yang ibu bagikan itu ngalir pahala buat ibu di kuburan. Gitu kan, Pak? Terakhir, anak soleh. Kita didik anak kita. Tahu dia akan Tuhannya. Kita contohi, ajak, bahkan kita paksa dia sholat. Besar dia, lepas dari kita, tetap rajin sholat, bahkan rajin sedekah, gitu ya Pak. Rajin berbuat kebaikan ke orang-orang sekitarnya. Kita udah meninggal, selama kita punya saham di anak itu, mau anak kandung, mau anak angkat, gitu ya Pak. Selama kita punya kontribusi ke dia dulu, ngajarin dia, ngasih nafkah dia, maka di kuburan panen pahala dari kebaikan anak itu tanpa mengurangi pahala dia sendiri. Itu amal jariah. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, ada kebalikannya, dosa jariah. Apa dosa jariah ini? Satu, ya, membantu orang berbuat dosa. Punya uang, bangun karaokean, bangun tempat hiburan malam. Di situ orang bisa mabuk, bisa judi, bisa berzina. Sebanyak apa mereka berbuat maksiat, walaupun kita udah meninggal, tempatnya masih ada, ngalir dosanya. Ilmu yang sesat. Sebelum ke ilmu, kita nggak buat tempat hiburan malam, kita nggak buat tempat maksiat, cuman jualan doang Ustadz, warung kecil, tapi kita sediakan minuman keras di dalamnya. Orang kemudian bisa membeli minuman itu, walaupun kita nggak minum, dapat dosa jariahnya. Kata Nabi kan, yang terkena dosanya bukan hanya yang minum kalau urusan minuman keras, yang buat, yang jual, ya kan Pak, yang ngambil pajak, kena dosanya juga, kena itu. Pajaknya dikumpulin, ya kan, dijadikan satu, dipakai untuk ngebangun masjid, ngebantu, dipakai untuk ngegaji bapak ibu. Jadi gimana toh? Ya, campur dong yang halal sama yang haram. Jangan khawatir. Ya, rajin-rajin aja zakatnya, sedekahnya, mudah-mudahan yang kita nggak tahu itu Allah maafu, Allah ampuni, Allah maafkan. Karena kita nggak bisa juga milah-milah Pak Ustadz. Bapak Ibu digaji dari negara, mohon maaf Bapak, tolong gaji ke saya, tolong yang halal-halal saja ya, yang pajak minuman keras, yang pajak tempat hiburan malam nggak usah dikesayain, khusus aja itu buat yang lain. Bisa gak kayak gitu? Enggak bisa. Padahal itulah barangkali yang menyebabkan hidup kita susah berkah, karena kita lalai, gak rajin-rajin membersihkan harta yang tidak jelas itu, yang terlanjur masuk ke dalam diri kita. Kembali ke tadi, satu, membantu orang berbuat dosa. Dua, berbagi ilmu yang salah, seperti tadi, posting di media sosial atau langsung ngajarin. Tahu nggak, caranya untuk bisa lancar urusan tuh gampang, pakai uang pelicin. Kalau jujur-jujur saja nggak bakal bisa. Nih, kita berbagi ilmu yang sesat nih, orang ngamalin itu, kita udah dikubur, terus disiksa selama ilmu itu kemudian diamalkan orang, gitu kan Pak ya? Pak, tempat maksiat di mana ya? Tempat cewek-cewek yang bisa saya booking di mana ya? No, di sana. Cuma nunjukin doang. Tapi hati-hati. Nunjukin doangnya itu yang akan membuat kita nanti disiksa gara-gara kita membantu orang berbuat dosa. Punya kontrakan. Lalu apa?
nggak kita filter, boleh siapa saja yang penting uang masuk. Datang laki perempuan, kita tahu mereka bukan suami istri, yang penting bayar, masuk ngontrak di tempat kita, berzina berulang-ulang di situ, dan yang kita tahu itu kita biarin saja. Yang nanggung dosa bukan dia doang, dia mah masih agak enak, walaupun dosa ada enaknya. Lah kita ya duit dapat, tapi dosa juga dapat, dosa jariah nih Pak. Nah maka mari Bapak Ibu dengan semangat Isra Mi'raj harus membuat kita jadi orang-orang yang muhsin. Level keislaman kita harus makin meningkat. Kata Nabi sesuai dengan hadis riwayat Muslim, level umat Islam itu ada 3 tingkatan. 1 muslim, 2 mukmin, 3 muhsin. Muslim dia yang bersyahadat, banyak Islam, KTP, ngaku Islam tapi nggak melaksanakan syariat. Ini level paling rendah nih. Naik ke atasnya mukmin, dia nggak Islam KTP, dia sudah berusaha menjalankan keislamannya dengan baik. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, muhsin, nggak pakai alat tas. Kalau alat tas beda lagi, ya generasi jadul tahu tuh, ya. Nah, muhsin itu apa? Orang yang selalu berbuat ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Kita berbuat baik seolah-olah kita bisa melihat Allah dimanapun kita berada. Dan memang kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin Allah selalu melihat kita. Pak, ini sederhana sebenarnya, tapi yang sederhana ini kalau dimiliki setiap orang, aman damai hidup kita Pak. Cukup ini saja, merasa dilihat, dipantau, dikontrol, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini di Indonesia gak kurang-kurang orang pinter. Yang kurang apa Pak kira-kira Bapak Ibu? Orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang takut kepada Allah. Kalau di masjid seperti ini, insya Allah format kita itu adalah format soleh semuanya, ya. Kalau di pengajian, bentuk kita ini bentuk orang-orang yang soleh insya Allah semuanya. Tapi bagaimana ketika kita keluar di kantor kita, di tempat kerja kita, di tempat usaha kita, apakah kita tetap membawa kesolehan itu atau kita tinggalkan saja itu semua di masjid? Ini PR kita semua. Lagi mau menjabat gak kurang-kurang pakai Quran di atas kepala, sumpahnya aja wallahi demi Allah, gitu kan Pak. Tapi begitu sudah menjabat, ya lupa itu semua. Maka ini yang harus kita kuatkan. Isra Mi'raj harus membuat kita makin yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Ada malaikat-malaikatnya yang terus ngintili kita. Jadi CCTV, gitu kan Pak, dimanapun kapanpun kita berada. Wah, waktunya makin dekat ke suruk, saya percepat. Yang kedua, move on. Apa maksudnya? Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita, semakin berat ujian hidup, semakin besar hadiah yang Allah berikan, semakin besar balasan yang Allah berikan. Kaitannya dengan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad itu diisrakan dan dimi'rajkan, itu adalah hadiah Allah atas kesabaran Nabi yang diuji bertubi-tubi pada waktu itu.
Umur Nabi 50 tahun. 10 tahun sejak beliau diangkat menjadi Nabi. Allah takdirkan orang-orang yang selama ini membela beliau, mendukung beliau, menjadi backing beliau, gitu ya Pak, meninggal semua. Pembela utama beliau, Khadijah, istri tercinta, meninggal di tahun itu. Pembela kedua, paman beliau, Abu Thalib, meninggal juga. Karena meninggalnya dua orang ini, orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy makin berani memusuhi Nabi. Maka Nabi berpikir sepertinya harus hijrah. Oh, ada tetangga Mekah nih, kayaknya orang-orangnya baik-baik, aku bisa diterima di sana. Tempatnya namanya Taif, orang-orangnya namanya orang-orang Bani Sakif. Kalau aku pindah ke situ, kayaknya nyaman di sana, bisa diterima dengan baik. Nyatanya Pak, kita tahu kan, pindah beliau, bepergian beliau ke sana, boro-boro beliau diterima dengan yang baik. Yang ada beliau dikejar-kejar, dilempari batu, ditolak mentah-mentah. Sampai saking tragisnya kondisi Nabi, kita sering dapat kisah ini kan Pak, malaikat kemudian datang kepada Rasulullah atas izin Allah, nawarin kepada Nabi kita, penderitaanmu sudah luar biasa ya Rasulullah, mereka begitu jahatnya kepada engkau, izinkanlah untukku untuk membinasakan mereka semua, kutimpakan ini bukit ini, hancur mereka semuanya. Coba Pak, kalau kita ada di posisi Nabi pada waktu itu, Pak Pi, kalau kita dalam posisi itu, sudah dijahati 3 tahun, mau dibunuh segala macam, datang tawaran, gimana? Kubunuh aja semuanya? Mungkin Pak Pi akan sama dengan saya, tuntaskan, lanjutkan ya. Tapi Nabi enggak, jangan mereka berbuat seperti itu karena mereka belum paham. Bahkan kudoakan semoga kalaupun generasi orang tuanya ini udah nggak bisa berubah, semoga nanti anak keturunannya berubah menjadi pembela-pembela Islam, dan doa Nabi dikabul, gitu ya Pak. Nah, apa kaitannya dengan tadi? Nabi setelah sabar diuji dengan berbagai ujian itu, sehingga tahun itu kita kenal sebagai tahun kesedihan, Amul Huzni. Allah ngasih hadiah Isra Mi'raj ini. Hidup kita pun begitu Bu. Jika hari ini kita lagi diuji Allah, karena kita nggak mungkin tidak punya masalah. Wajah-wajah di depan saya ini sama dengan wajah saya, wajah yang banyak masalah ya. Tapi tenanglah, kita selama punya Allah, fa inna ma'al apa Pak? Usri yusran, inna ma'al usri yusran. Fa inna, maka sesungguhnya, ma'a itu bersama. Jadi bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, no. Yang betul, bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau Allah uji kita dengan sakit, sebenarnya Allah sudah siapkan obatnya kok, asal mau ikhtiar, doa, sabar atau enggak. Kalau kita hari ini lagi ada masalah apa, Allah tuh sudah siapin kok jalan keluarnya, tinggal kita mau ikhtiar, doa, yakin kepada Allah. Jangan kalah sama pegadaian. Maaf nih orang pegadaian. Pegadaian kita tahu motonya udah berubah apa belum ya? Mengatasi masalah tanpa solusi. Tanpa masalah ya. Masa kita kalah sama pegadaian? Masalah itulah yang akan membuat kita makin kuat dan meningkat. Gak ada ceritanya anak sekolahan naik atau lulus tanpa diuji, gitu kan Pak ya? Hidup kita pun sama. Jadi kalau hari ini kita ada masalah, introspeksi diri. Ini kira-kira peringatan, ujian,
atau azab? Peringatan itu, oh iya saya agak telat-telat sholat nih, lagi Allah peringatkan dengan musibah ini. Peringatan tuh biar kita kembali lurus. Sudah diperingati, sudah benar kita, kayaknya nggak ada masalah ini. Kenapa Allah uji aku dengan ini? Oh ini Allah lagi naikin kita, lagi memproposal kita, lagi menyiapkan kita untuk naik tingkat nih. Tapi jangan kepedean, jangan-jangan yang terakhir kita memang lagi diuji Allah. Sholat kagak, sodakoh boro-boro, ke orang banyak dosa, itu bukan lagi ujian, jangan-jangan azab itu. Gitu ya hadirin rahimakumullah. Nah inilah sudah hampir syuruk nih, saya percepat. Dan yang ketiga, hikmah dari Isra Mi'raj adalah tentang pentingnya kita memperbaiki sholat sepanjang hidup kita. Semua perintah Allah, sedekah, zakat, puasa, haji, itu selalu lewat malaikat Jibril. Khusus untuk sholat Allah nggak mau mewakilkannya, gitu kan Pak ya? Allah langsung nyampaikan perintah ini kepada nabinya, menunjukkan betapa pentingnya sholat ini. Maka kalau hari ini kita ada masalah, yang pertama harus kita cari solusinya atau masalahnya adalah, ada apa dengan sholatku? Wuduku udah benar apa belum? Sholatku udah berusaha baik atau belum? Sebab boleh jadi masalah-masalah yang kita hadapi itu awal-awalnya disebabkan oleh lalainya kita akan sholat ini. Nabi dulu pernah nyuruh sahabat ngulang sholat 3 kali berturut-turut, sampai sahabatnya bilang, ya Rasulullah aku nggak bisa lagi, sholat yang bagus tuh kayak apa? Kata Nabi, sholatmu itu rusak gara-gara tidak tumaninah, rukumu terlalu cepat, sujudmu terburu-buru, tergesa-gesa. Nih sebentar lagi tarawehan, kalau kita di Sangatta aman, tapi kalau kita lihat di YouTube itu loh Pak, ada yang 23 rakaat hanya 5 menit itu, kayak apa itu ya? Nabi ingatkan, pernah ada sahabat disuruh ngulang wuduknya, ngulang sholatnya juga. Sebab apa? Nabi melihat itu mata kaki sahabat itu kering, tidak kena basuhan wudhu. Maka mari kita perbaiki wudhu kita, sholat kita, agar hidup kita juga Allah perbaiki. Siapa bersegera melaksanakan perintah Allah, Allah juga segera menolong kita, segera ngasih rizki ke kita, segera memberikan ketenangan hidup kita. Tapi kalau hari ini kita jauh dari ketenangan, rizki kok susah, seret, utang banyak, jangan-jangan di antara masalahnya adalah karena kita juga suka melalaikan Allah, mengabaikan perintahnya, menunda-nunda pelaksanaan kewajiban kita kepadanya. Semoga kita semuanya senantiasa dibimbing dengan hidayah Allah untuk terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah dan akhlak kita kepada sesama, insya Allah. Mari kita akhiri sebelum kita sholat isyraq. Pahalanya luar biasa kata Nabi, seperti haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Kita sama-sama berdoa dulu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua dan guru-guru kita, wabil khusus untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah, utamanya di Turki dan Syria yang sudah ribuan orang meninggal di sana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara.
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur ummatal muslimin wansur ikhwaninal muslimin wansur ikhwanina fi Palestin, fi Turki, fi Suriah, fi anha'il alam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam.